kalau kita udah mendahulukan Hati-hati perasaan. ya. Kalau apalagi untuk pernikahan nih, ya. Cewek dengerin nih, akhwat dimanapun berada, perempuan jangan sampai perasaan jadi Tuhan kita. Tetap logika itu harus dimainkan dan check and recheck. Masuk ke buka folder rahasia, jebret. Wah, banyak banget foto, video, chat. Aku langsung astagfirullah, udah langsung. Itu kan aku tinggal di salah satu apartemen di pusat kota di lantai 12. Itu aku langsung pikirannya, aku kayak terjun udah selesai deh hidup aku. Aku tuh baru pertama kali ngelihat ex itu naked di foto itu. Aku nggak tahu sih kalau diselingkuhin sama cewek. Ini sama cowok masalah. Jadi kayak Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman sahabat setia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Setia Furqan Khalid di Setia Talks ya. Ini adalah podcast keberapa ya? Ke-6 kayaknya. Dan mudah-mudahan di podcast ini lebih menginspirasi teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena insya Allah kita akan terus memberikan inspirasi-inspirasi ya, sharing-sharing yang bermanfaat, podcast menghadirkan orang-orang yang inspiratif. Mungkin ada yang bilang gitu, apakah harus orang-orang yang terkenal? Apakah juga harus tokoh? Nggak harus. Bagi Anda misalnya orang yang punya story ya, bener-bener ya story Anda gitu ya, dan itu kayaknya harus deh saya nyampein ini ke orang lain. Saya harus deh memberikan inspirasi ini supaya nggak banyak orang yang gagal seperti saya. Nggak harus deh. Atau aku nih sukses dan aku ingin sharing. Silakan Anda boleh nanti komen aja di sini atau juga nanti bisa DM Instagram saya @setiafurqanholid. Dan hari ini tamu istimewa saya adalah seorang akhwat, seorang wanita, seorang teteh yang luar biasa ya, dan dia akan menginspirasi kita. Namanya Teh Selma. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Furqan. Aku tuh belum kenal Teteh sebelumnya, tapi aku dikenalkan oleh seorang sahabat saya dan di situ aja ketika dengerin ceritanya, ya walaupun dari beliau gitu, saya langsung merinding dan ini orang harus ada di sini, saya bilang gitu. Wah luar biasanya, udah dikasih nomornya, langsung saya WA, respon banget gitu ya. Come on Kang, siap. Saya bilang besok aja gimana? Siap. Mantap. Teh Selma, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Keren banget, Allah maha baik banget pokoknya. Allah maha baik banget. Saya langsung buat spoilernya nih. Harus ada clickbaitnya gitu ya. Seorang yang diuji gitu ya beberapa bulan yang lalu, baru nikah beberapa bulan, bercerai karena ketahuan suaminya LGBT. Yes. Wow. Itu sesuatu tema yang mungkin unspoken. Banyak orangan di luar sana gitu ya, teman-teman di luar sana yang nggak nyangka gitu. Karena Anda berkerudung rapi gitu. Mungkin di luaran sana juga ini jadi inspirasi mudah-mudahan Teh. Nggak ada sedikit pun niat saya untuk membuka aib Teteh dan atau siapapun. Tapi sekali lagi ini kita ada tagline ya. Tell the truth, berarti kita harus ngomongin kebenaran gitu ya. Share happiness, berarti kita berbagi inspirasi, berbagi kebahagiaan dan juga give inspiration. Nah mudah-mudahan inspirationnya dan juga tell the truthnya ini kita bisa dapatkan dari bicara kita hari ini. Insya Allah, amin. Tuh Teteh yang semangat, aku yang sedih. Kok aku udah langsung masuk ke... Karena yang berlalu biarlah berlalu. Keren banget loh. Aku kemarin baru aja ngobrol sama seorang teteh yang ibunya kehilangan suaminya gitu sekitar 5 tahun yang lalu, dan baru bisa move on tuh 5 tahun loh. Wah, karena sayang banget sama suaminya, karena suaminya the best lah gitu ya bagi dia, dan dia merasa kehilangan, rapuh banget gitu. Ini teteh baru beberapa bulan. Aku jadi kepo dan ya kita juga semua kepo kan gitu. Siapakah kamu? Siapakah Anda gitu? Iya sih, siapa sih aku? Iya tapi Anda lah seseorang loh gitu kan, penulis, blogger ya. Nanti Anda bisa Teh kalau Instagramnya apa dong? Boleh nggak sih? Kasih tahu. Boleh di Selma Liesia.
Selma Liesha, dan insya Allah beliau juga akan bukukan ini, novelkan ini. Kita doain mudah-mudahan jangan akhir tahun, lebih cepat lebih baik. Ya, saya kepo banget tuh dengan yang namanya apa ceritanya Teteh. Karena mungkin sekarang nggak bisa dibahas 100% dari A sampai Z. Kalau di novel kan bisa lebih jelas dan Teteh bisa lebih banyak berbagi. Tapi saya ingin bocorannya aja deh gitu tentang perjalanan hidup Teteh. Teteh ini tinggal di mana, usia berapa, aktivitas apa dulu itu dulu mungkin. Oke, sekarang alhamdulillah domisilinya Bandung, tapi aku itu asli Cirebon. Oke, jadi asli Cirebon ya. Sejak kuliah tahun 2009 aku pindah. Oke. Terus sampai sekarang di Bandung. Iya. Terus kalau apa tadi? Lahir. Usia. Boleh nggak usia? Usia boleh banget. Oh, ya. Kan tell the truth. Mantap. Kita harus komitmen Iya dong. Ya. Salah sendiri masuk ke podcast aku. Iya. Jadi usia aku 28 tahun. 28 tahun. Alhamdulillah. Terus sama aktivitas sekarang itu ya kalau kuliah udah selesai berarti? Kuliah alhamdulillah udah selesai tahun S2? 2014. Jurusan apa? S1-nya udah lama. Udah. S1-nya 2009 sampai 2013 itu lanjut. komunikasi. Lanjut terus S2 jeda langsung. setahun dulu. Jeda setahun. Kerja, terus akhirnya S2 di manajemen SDM. 2016 lulus. Gitu. Keren. Mau lanjut S3 atau sampai S4? Ya S3 istri. Iya. Aku sekarang masih sedang mau disertasi Teh. Jadi Anda sama saya sama-sama akademisi, tapi saya orang yang paling malas kuliah sebenarnya ya. Ini juga harus semangat untuk disertasinya ya, minta doanya. Amin ya. Teh, kembali ke masalah gitu ya, kembali ke masalah. Teteh berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Teteh anak sulung pertama. Anak pertama. Berarti ada adik, masih pada kuliah atau sekolah? Yang kedua udah kerja, insya Allah mau nikah bulan depan. Perempuan. Yang ketiga masih kuliah. Perempuan. Cowok. Oh cowok. Masih kuliah. Berarti orang tua udah tua dong kalau gitu. 50 tahunan. Wih masih muda dong. Oh iya, awet muda. Iya, 50 tahun, Anda 28 tahun berarti nikah muda beliau. Iya. Iya kan? 22 tahunan atau 21 tahunan. Oke. Kalau Teteh selama ini aktivitas apa sih? Aktivitasnya kalau weekday itu sebagai pekerja. Oke, karyawan di sebuah salah satu label musik di Bandung. Siap. Terus kalau iseng-iseng hobi-hobi gitu, kan? label Islami. Iya. Karena aku tahu siapa yang punya. Pokoknya teman aku lah. Oke, terus. Terus kalau hobi-hobi gitu kayak nulis, ngevlog, ngepodcast. Emang dari dulu. Ngevlog juga. Ya, ngedit. Apa sih gitu. ngevlog apa kalau di YouTube? Ngevlog jalan-jalan. Namanya apa kalau teman-teman mau subscribe? Selma Liesha juga sama. Jadi Selma Instagramnya, YouTube-nya teman-teman bisa cek aja di sana ya. Jadi emang apa sih hobi kamu tuh? Traveling, baca buku, musik ya pokoknya digital gitu. Hidup ya. Tapi yang sekarang dulu emang agak-agak sakral, maksudnya agak-agak jahiliyah aku dulu. Oke. K-popers aku. Wow. Tapi aku mantan sekarang. Iya. Apa yang kamu suka? K-popers apa sih? Opa. Oh. Ih, banyak banget ini penggemar opa ya, itu luar biasa ya. Yang sekarang sedang ramai itu ini ya, kalau itu BTS. BTS nggak tahu sejujurnya aku udah lepas tangan. Jadi kamu waktu apa? Waktu masih sedang K-pop apa? Yang lagi apa? Suju. Oh Suju, ya. Tahu kan berarti di usia berapa tuh, tahun berapa itu Suju ya? Iya. Terus setelah itu gimana proses Teteh hijrah dari yang namanya Suju gitu ya, lalu akhirnya ke musik positif? Tesis aku, jadi aku harus fokus ke tesis. Terus akhirnya aku ninggalin semua. Terus ternyata dan salah satunya adalah komunitas yang aku terjun itu, maksudnya dunia K-popers di Bandung itu banyak banget yang kayak LGBT kayak gitu. Jadi aku mau ninggalin gitu loh, udah tegas gitu loh. Seriously banyak. Terus akhirnya aku ninggalin dunia seperti itu. Terus akhirnya fokus ke tesis. Aku masuk ke dunia komunitas, salah satu komunitas perfilman yang ada di Bandung. Islami, ya. Perfilman. Ya. Dan disitulah aku bertemu dengan Nganu. Kan nyambung kan? Nah gitu. Nganu dalam arti si X ya. Iya, mantan suaminya. Iya gitu. Sebentar. Anda waktu K-popers udah pakai kerudung? Udah, aku dari SD kelas 6. Oh, bukan orang yang, artinya dari orang tua yang paham agama sebenarnya? Iya.
Iya. Bahkan papaku dibilang ustadz, maksudnya sama orang-orang lingkungan gitu. Oke. Tapi tetap aja K-pop ya. Yes. K-pop dari kapan? K-pop tuh dari kelas 3 Tiga SD. apa? Emang ada? 3 SD, sorry. Oh, masa? 5 SD. Emang ada? Ada dulu. Kan K-drama dulu, Oh kayak iya. Full House. Oh iya. Aku suka. Aduh, ketahuan. Enggak bercanda. Cuma tahu lagunya aja. Iya. Gitu. Oh dari situ. Langsung ada yang boy band kayak gitu. Boybandnya benar. Ya udah, Sampai berlanjut. terus. Jadi bertahun puluhan tahun dong. Iya. Sampai S2. Sampai S2 ya. Iya kan. Mau 2016. tesis baru gitu. Iya. Oke. Akhirnya Teteh masuk ke sebuah komunitas perfilman. Teteh bantu di situ. Yang berbasis Islami ya. Berbasis Islami. Teteh bantu di situ sampai proyeknya selesai. Iya. Sebagai apa Teteh waktu itu? Waktu itu sebagai PU, pembantu umum. Nggak sih, lebih kepada apa ya? Yang bergerak di lapangan juga Senang, gitu. tapi Teteh Senang memang hobi. Senang hobi ya. Untuk Hobi ngedit gitu, ngedit hobi video. ngedit video. Oh, iya. gitu. Pakai apa? Hobi edit video biasanya pakai? Standar sih Sony Vegas aku. Oke. Yang Tim penting kan Magic. tesnya ya. Iya. Oke. Teh, ini yang menarik ya. Kita gimana ceritanya? Kamu kenal sama si doi, lalu akhirnya kamu memutuskan untuk menikahi dia, lalu ternyata kamu tahu bahwa itu ada masalah, atau mungkin itu ada sangkut paut dengan tadi komunitas K-pop yang memang juga teman-temannya juga ternyata pada kayak gitu. Oh, kalau ada sangkut pautnya sih enggak sama Nggak sekali ada. sama K-pop Nggak ya. Cuma memang setelah aku kan fokusnya ya udahlah K-pop udah berhenti gitu kan. Akhirnya aku punya target untuk hijrah istilahnya mah ya. Hijrah, terus itu aku ingat banget sekitar tahun 2007 aku baru masuk Momentumnya komunitas apa itu? Momentum apanya? Momentum hijrahnya apa? Aku nggak mau waktu aku terbuang sia-sia hanya karena dari diri, kayak gitu. bukan dari dari diri, eksternal, bukan. Karena emang Kode orang tua kamu terlalu banyak. enggak. Orang tua mah sok aja, yang penting dukung sholat aja. bener gitulah kayak gitu. Cuma ya aku mikir kayak aku nonton konser, beli Serius merchandise. sampai kayak gitu? Oh iya dong. Hah? Berapa sih? Aku nggak tahu nih yang buat aku penggemar, serius loh. Buat para penggemar ini aku jadi nanya, kepo bener ya. Apa yang pernah Anda tonton misalnya? Dari seberapa? Berapa itu? Paling mahal tuh 1,4. Pernah. Tahun berapa? Tapi aku lupa tahun berapa sih. Tapi waktu itu di masih Mei Sancol. SMA atau SMP atau Enggak, udah kuliah. ngumpulin uang? Hasil Untuk magang. apa? Hasil magang. Gaji pertama langsung Habis untuk itu. Iya. Tapi puas. Puas waktu itu. Kalau sekarang ya ampun, Iya, 1,4 itu dia. saya banget gitu. Ya. Makanya Dan banget. banyak banget orang-orang yang banyak banget udah itu kayak itu teman-teman gue semua. aku jadi kepo dulu ke sini ya, belum ke ini gitu. Apa sih yang membuat cewek-cewek sampai yang kerudungan juga gitu ya, sampai teriak-teriak gitu ya, suju, atau sekarang misalnya BTS apa gitu, gitu. Apa sih sebenarnya kekuatan apa sih? Ideal sih jatuhnya. Enggak. Ya menurut cowok enggak. Aduh jeduk. Iya ya. Iya, kalau menurut cewek ini ideal. Apa sih ideal tuh? Iya oke. Putih. Oke, cowok ingat ya. Cowok ideal tuh putih. Kalau lu nggak putih, coba pakai terigu deh. Ya, terus apa lagi? Terus tinggi. Tinggi, oh iya. Dia harus biasanya lebih tinggi pasti dibandingkan ceweknya. Iya. Oke, siap. Bisa dipeluk gitu loh. Iya. Itu tiang jemuran atau tiang listrik juga bisa itu ya, tinggi banget itu ya. Terus apa lagi teh? Terus kalau aku ngelihat, kan aku suka banget sama Donghae. Lucu. Aku nggak apa. Oh lucu, itu lucu penting. Lucu sama apa ya? Cool Gokil gitu. Cool gitu iya, ya. Lucu tapi cool, gimana ya? Iya gitu loh. Iya mirip kayak waktu film-filmnya yang sebenarnya Full House itu kayak gitu. Jadi orangnya cool tapi gitu, ini ya. Itu yang bikin penasaran. Jadi buat cewek penasaran. Oh ya, ini rahasia nih. Kalau Anda mau, oke. Sampai akhirnya banyak wanita yang tergila-gila ya, merindukan sampai ditempel. Kalau anak-anak SD itu sekarang SMP ditempel di ininya, ngebayangin, ngeiniin, dengerin lagunya. Udah jadi isme ya teh. Isme. Ya sih kalau aku bilang isme loh. Terus menerus didengerin, terus menerus dibayangin, jangan-jangan jadi bisa Tuhan loh. Iya kan udah ada ini ya kan bukan isu fenomena yang kayak BTS itu Tuhan mereka dan lain sebagainya, agama mereka. Aku sih lihat di media sosial ada yang kayak gitu. Wow. Makanya aku kaget sekarang kok K-pop seperti ini. Lebih parah ya. Jadi kayak alhamdulillah aku
aku ngerasanya Udah ya. ini ya. Dan berusaha untuk Dan ngajak itu orang-orang susah nggak sih juga waktu teteh gitu. pindah dari? Susah. Oh susah. Karena Emang susah. tetap aja kan itu udah terngiang-ngiang, udah asik dengan kita udah biasa dengerin itu, terus kita nggak dengerin itu, kayaknya ada sesuatu yang hilang. Iya, bener. Itu udah bersangkut dengan rasa. Gitu. Rasa gitu. Karena waktu aku tuh ada masalah sama mantan aku tuh dengerin itu dan aku tuh susah banget kan, biasanya gitu. Karena Iya. lagu tuh biasanya mengikat sebuah peristiwa. Iya. Nah itu kan, sehingga aku ingin dengerin ini deh karena ini tuh gitu Gue kan, banget, gue gitu. banget gitu ya. Nih hati-hati nih buat teman-teman semua. Nah aku mau nanya teh tentang komunitas itu sebelum ke sana ya, komunitas sebelumnya. Iya emang benar. Yang aku lihat sih kebanyakan iya seperti itu. Kok bisa sampai ke situ? Kan Karena harusnya mereka sering bersama. cewek kan seneng cowok. Tapi mereka itu apa ya? Memodelkan opa-opa atau enggak hyung-hyung. Kalau cowok ke cowok kan hyung, kakak gitu kan. Mengidolakan seseorang yang dia tuh misalkan dia mau coverin sosok ini. Oke. Nah, dia tuh harus masuk seperti jiwanya seperti mereka gitu loh. Oke. Jadi dan jiwanya menjiwai juga emang gitu. Menjiwai gitu. Jiwa si itunya juga emang kayak gitu. Nggak tahu sih kalau nggak si tahu. itu emang nggak tahu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi kayak gitu. Iya, jadi karena Terlalu orang itu menjiwai? gitu. Iya, akhirnya ya udah kayak misalkan perawatan lah kayak Oh, gitu. iya. Harus tampil perfect. Oh iya. Anak panjat sosial gitulah kayak gitu-gitu. Iya. Kalau Kayak aku gitu. sebagai cowok ini jujur ya, nggak tahu nih haters bakal banyak nggak sih? Ya? Tapi gini, aku sebagai cowok, definisi cowok cool bagi aku ya, itu nggak yang kayak opa loh. Bagi cowok itu dia masalahnya jadi beda definisi. Cowok cool itu yang six pack ya, terus juga cool, orangnya juga tegas gitu. Kan opa tuh sebenarnya nggak gitu. Maaf ya, kadang aku suka bingung. Ini cewek atau cowok? Karena wajahnya juga sama, mulusnya sama cewek, bener gak sih? Bahkan lebih mereka. Bahkan lebih mereka, bener. Iya. Jadi ada ya ini cerita nih, guru aku tuh pernah datang ke Korea sama anaknya yang seneng banget dengan K-pop sana. Di sana tuh ada kayak lucu-lucuan gitu. Kalau misalnya cewek cantik, cowok cakep gitu ya, terus nikah. Ini misalnya sama-sama artis atau sama penyanyi gitu ya yang terkenal gitu ya. Itu nanti lihat. Kalau anaknya itu nggak cakep, itu berarti operasi plastik dari si ceweknya terlalu berlebihan. Ceweknya katanya. Jadi ini siapa ini kok bisa kayak gini? Ini berarti operasi plastiknya terlalu berlebihan. Karena kan kalau gen ya tetap aja kayak gitu-gitu. Iya. Dan di sana udah biasa katanya operasi plastik. Oh. Dan murah. Ada yang ini, ada yang ini, mau gaya gimana, mau dari yang murah sampai mahal ada semuanya. Jadi kadang kan kita terpukau ya dengan sesuatu, padahal semuanya itu ya dipermak lah gitu. Iya. Nah ini yang kadang nggak paham bahwa akhirnya yang terjadi kita mengidolakan sesuatu yang sebenarnya dia juga sedang bukan dirinya lah gitu, bukan dirinya, dia melebihkan dirinya supaya orang terkagum-kagum sama dia. Jadi sebenarnya kepalsuan akhir. Iya. Nah itu juga yang akhirnya juga masuk ke banyak ya tadi cewek dengan, kalau cewek dan cewek berarti K-pop Apanya? enggak kayak tadi di komunitas itu cowok atau cowok lebih Cowok sama cowok biasanya. Oke. Kalau sama cewek jarang sih aku lihat. Oke. Nah Teteh lanjut ke Teteh kenal sama dia. Itu gimana ceritanya? Mantanmu itu tuh. Jadi setelah aku hijrah kan kayak gitu, jadi aku memang masih proses hijrah, akhirnya di komunitas kan, karena aku emang orangnya tipenya itu kalau mau betah di suatu tempat itu harus ada komunitas. Jadi Oke. aku Di tahun berapa itu Teteh? 2007. Oke, udah lama dong. Udah lama. 2007 akhir, terus akhirnya 2006 2006 akhir, terus udah gitu masuk, ketemulah sama si ini gitu kan. Kita sebut X, udah lama. Sebut X ya, kita sebut X. Nah, ya dia tuh ya terkesan orangnya tuh santun, alim, dan masuk komunitas Islam ya pasti normal. Dari dulu dong. udah masuk ke komunitas Islam Iya, dia. Oke. kita memang sama generasi pertama gitu. Oke. Udah akhirnya jalan berlanjut. Nah aku sama dia itu memang sering tektokan gitu, karena aku suka ngedit, dia juga suka ngedit, jadi banyak banget kesamaan. Akhirnya sering interaksi. Jadi sering berinteraksi, akhirnya ngebuat satu geng sendiri kayak gitu. Ngebuat satu geng, ya udah akhirnya ngerasa nyaman di situ. Udah gitu. lama ya berarti ya kenalnya ya. Udah lama. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang
kalian tuh kenalnya gimana sih, ta'aruf atau dijodohin? Enggak, jadi emang kita tuh partner gitu. Partner dari dulu. Jadi emang ngerasa partner kerja dan nyaman teteh di Nah sana. gitu, partner kerja nyaman, terus dijodoh-jodohin karena kita sama, kayak gitu. Satu senang yang sama di satu komunitas yang sama, Iya. juga senang edit juga gitu, Iya. sehingga kayak ada kecocokan dan apalagi orang-orang suka ngejodoh-jodohin gitu. Iya, Oke. heeh. Terus? Terus juga banyak yang bilang kayak kalian tuh udah kayak suami istri loh, lo apaan sih kayak gitu. Udah gitu akhirnya setelah dari komunitas itu kita ditawarin gitu di salah satu motivator aku nawarin gitu kalau mau nggak gabung Teh 2007 ini. 2006 2006 akhir. atau 2016 2017 ini Enggak, 2000 udah lama banget dong. sorry. 2016, sorry. Itu 2006 aku baru masuk kuliah. Astagfirullahaladzim. 2016 terus 2017 iya, nah, aku kayaknya beda satu nih. Iya beda satu ya, lupa. Oke. 2016 ya. Fokus di komunitas Oke, itu. iya. Nah Nah, kalau itu 2018 Iya. di bukan bekerja ya, jadi bergabung sama motivator aku itu. Oke, 2018. Oke. kita bareng berdua. 2016 ke 17 udah kenal dia. Udah kenal. Kerja bareng walaupun belum di komunitasnya udah positif. Iya positif. Cuman di sini belum. Oke, terus di 2018 lah baru. Sama juga di Di satu project yang sama. Satu project yang sama. Oke. Positif juga. Oke, Islami siap. juga. Yap. Oke, terus akhirnya kita sama-sama suka nyanyi. Jadi kita gabung di komunitas. Anda bisa nyanyi? Ya bisa-bisa aja sih. Jangan-jangan ini penyanyi luar biasa ya? Enggak. Aku cuma ya bisa-bisa aja lah. Siap. Pas teteh nyanyi ya. Terus udah gitu masuk ke komunitas semula gitu, tapi oke. yang ada Oke. di Indonesia maksudnya, tapi tetap masih berkoridor Islami, Iya. kayak gitu. Terus akhirnya di situ puncaknya di mana ada rasa gitu loh sama Teteh nyanyi, dia dia. nyanyi. Enggak, jadi apa ya? Puncaknya ada rasa tuh pas malahan di komunitas yang satu project Iya. sama motivator aku. Terus pas di komunitas nyanyi itu kayak apa sih, makin memuncak gitu loh. Jadi di situ malah Kayaknya ini chemistry deh gitu. iya, jadi kayak Iya. kok ini makin kayak dia tuh kayak jodoh aku, kayak aku ngerasa gitu. Iya. Apalagi lumayan ya 2 tahun udah kenal ya. Jadi aku 2 ngerasa tahun. kayak kita udah teman banget, tapi dia tuh makin ngejauh. Maksudnya ngejauh dalam arti dia tuh Dia makin ngejauh. dalam arti ya tipikalnya tuh kalau udah ada teman baru dia tuh ninggalin teman lama. Oh, iya, kayak iya. gitu tipikalnya. Cuma dia tuh ujung-ujungnya ke aku lagi. Jadi kayak naon sih gitu. Terus akhirnya You know, nanti tolong ya naon sih itu apa sih? Naon sih itu ya. terus udah akhirnya di puncak itu tuh aku tuh udah kayak udah mulai istikharah. Oke. Karena aku memang gimana ya, aku tuh suka sama dia, Iya. tapi aku nggak mau kayak gini terus, nggak mau Oke. digantungin karena aku Oke. kayak dipermainkan gitu. Di PHP-in lah gitu ya. Karena dia emang baik ke semua orang, multi talent ya. Siapa sih yang nggak mau sama dia waktu itu, aku mikirnya gitu. Siap. Apalagi pas di project katanya dia punya peran banget ya. Iya, di punya peran project banget. gitu ya? Jadi Oke. multi talent banget lah dia. Oke, siap. Terus udah baru si siapa? Pas di komunitas nyanyi itu ada Iya. juga yang mau deket sama aku. Dan itu tuh sahabatnya dia. Maksudnya Siap. temen deket sama dia di komunitas nyanyi itu. Akhirnya kan aku punya dua pilihan ya. Dua pilihan, ya udah aku mutusin yang sahabatnya karena memang Dia udah sahabatnya itu nyatain ke teteh. sahabatnya itu Nah, udah sahabatnya nyatain udah. Tapi teteh tolak. Awalnya mau yain. Tapi pas malahan hari lamaran mau datang, bukan lamaran sih, Oh, hari serius? Udah berkunjung ke sampai ke orang, situ? berkunjung ke rumahku maksudnya. Iya. Si sahabatnya itu sama bawa keluarganya. Si ex itu tuh tiba-tiba nyatain kalau dia tuh mau jadi istrinya. Seriously. Jadi kan aku langsung naon sih. Wow. Miss. Jadi di situ aku langsung kayak istihoroh lagi terus kata mama bilang, Tapi kamu kan lebih sukanya sama si X. iya itu Karena dia. kamu dari dulu suka, tapi ini ada orang sahabat dia yang ternyata lebih serius. Iya, lebih Kamu serius. daripada PHP ya udah deh nggak apa-apa ini aja. Iya. Cuman pas itu mau datang, ini nyatain. Iya, itu dia makanya. Itu aku mikir langsung, ini setan yang mana ya? Biasanya yang ketiga. Aku berarti. Enggak juga, enggak bercanda. Iya. Ini rame nih. Ini tolong nih. Ini novel nih nanti di novelin ya. Makanya. Di filmin nanti. Dan aku tuh udah kayak
konsul ke sahabat aku. Nah sahabat aku bilang, kamu kan dulu suka dari dulu sukanya sama si X, ya udah sama X aja gitu kan. Sekarang mungkin Allah udah Teteh nggak istikharah nyembuhin. waktu itu? Istikharah, jadi udah istikharah. Terus kata mama bilang, Kata mama gimana dan papa? kata mama bilang kayak gini, simpel sih sebenarnya. Jadi teh nanti kan hadiah nikah itu umroh. Kata siapa? Kata mamaku. Oke. Hadiah nikah tuh umroh. Nanti cari paspor yang namanya tiga kata dan dia X. Simpel. Soalnya sahabatnya cuma 2 kata. Padahal ya, itu nama tuh bisa ditambahin sama bin bapaknya tahu. Misalnya aku Setia Furqon bin Iwan misalnya bapak aku. Kalau nama aku tuh cuma Setia Furqon, gak Setia Furqon Holid, itu bisa-bisa aja. Tapi aku mungkin karena aku emang udah bucin kali ya. Oke. Jadi berarti gitu ini dong. Iya sih bucin ya. gitu. Iya sih. Nah makanya itu ya Allah parah banget kalau bucin itu sebelum nikah itu. Dengerin tuh, jangan jatuh cinta, bangun cinta. Kalau udah jatuh cinta bucin ke bawahnya. Betul Kita akhirnya banget. hilang logika ya. Iya, bahkan kata motivator aku bilang bucin itu tidak melihat status, tidak melihat background seseorang. Aku kan S2, Benar. bisa aja bucin kayak gini kan. Makanya hati-hati sama yang Dan namanya bucin orang sebelum yang nikah. ditipu juga, kayak misalnya gini, ada penipuan ya, penipuan misalnya umroh lah atau penipuan apa, itu yang banyak ketipu juga. Ya bukan orang bodoh loh. Iya. Ada orang-orang yang udah jadi dosen, jadi ini. Orang-orang yang kalau kita pikir, lu kenapa ketipu? Tapi kan ya tadi, kalau udah bucin, udah suka, udah ngeliat, oh ini pasti nih punya potensi ini apa. Akhirnya kita hilang logika. Iya, betul banget. Hilang logika. Dan itu Makanya. Teteh rasakan. Aku rasain banget. Jadi kayak ngeri banget kalau kita udah mendahulukan Hati-hati perasaan. ya. Kalau apalagi untuk pernikahan nih, ya. Cewek dengerin nih, akhwat dimanapun berada, perempuan jangan sampai perasaan jadi Tuhan kita. Yap. Tetap logika itu harus dimainkan dan check and recheck gitu ya. Iya. Terus Teh lanjutin. Nah udah gitu kan akhirnya aku milih si X kan. Iya. Nah sama si. Itu tuh gimana pas hari itu emang ditolak? Pas ini udah di jalan. Iya, jadi besok pagi. Oke, besok Jadi pagi mau datang. mau datang. Nah paginya aku bilang, maaf aku nggak bisa hari ini, aku mau keluar sama keluarga aku. Papa di situ memang marah, maksudnya papa kan udah seneng ya ada yang mau ngelamar itu istilahnya ya. Terus tapi kan teteh suka gini. Udah, ya udah sekarang minta kepastian ke si X. Ya udah akhirnya aku minta kepastian si X, Tapi cuma ngomong dulu slow respon. Ngomong ke si itu dulu. Ngomong ke sahabatnya, maaf Dan dia kecewa gini. banget berarti. Kecewa banget, pasti kecewa Kalau udah banget. siap-siap, oleh-oleh udah dibeli. Kecewa Jangan-jangan banget. udah ada 3 bis. Gak bercanda. Ya terus. Terus udah gitu udah baru seiring berjalannya waktu ya sebelum jadi kan Slow respon. dia slow respon gitu tiba-tiba. Jadi waktu itu sok kata orang tua tuh, ayo mana ininya, katanya ada penggantinya. Slow Ayo respon. kamu ini, kamu kontakin apain? Enggak jawab. Jadi dia tuh lagi di luar kota ceritanya. Emang dia nyatainnya gimana sih? online Gimana? lewat chat WhatsApp. Iya oke, ngomongnya kayak gimana dia? misalnya? Ngomongnya dia mah aku tuh sebenarnya udah jawaban istikharah aku tuh sebenarnya kamu. Terus aku mau kamu jadi istri aku, tapi beri aku waktu 3 bulan untuk memperbaiki diri aku sendiri. Bilang gitu dianya. Oke. Waktu dia lagi di Oh udah langsung kelepak-kelepak tuh. makanya. Oh udah orang kita suka, udah bersama, kita udah ini. Terus Sefrekuensi lagi kayak kan. apa ya? Kayak gayung bersambut banget. Gayung bersambut banget. Gimana? iya. Happy ending gak sih Happy ngebayanginnya end. kan? Iya harusnya. Harusnya. Tapi kan kalau novel nggak boleh gitu, harus ada dimainkan. Tapi ini asli bukan Tapi novel. ini asli bukan novel. Maka kalau tambah Based on bumbu story. micin. Kalau ditambah bumbu ntar micin. bener. Terus gimana? Lanjut. Terus udah gitu akhirnya ya udah sama dia kan, sama si X. Ya udah aku ngasih waktu 3 bulan. Oke. Terus targetnya Orang tuh tua gimana? Ya udah nggak apa-apa. ya gitu. udah nggak apa-apa. Oke. Sok, tapi sering nagih gitu kapan mana dia Kapan masih di mana sana? dia, Aku ya? bilang masih mungkin di luar orang tua kota. juga udah ada kayak firasat gitu aneh gitu ya mungkin. Lebih kepada kayak excited karena aku anak pertama kan. Oh iya Terus akhirnya nikahin iya gitu dong, kan. bener. Gitu. Kan biasanya anak pertama cewek Papa itu sama ibu apa sih? Maksudnya aktivitasnya apa? kalau Apa sih, papa di BUMN, BUMN, kalau oke. mama ibu rumah tangga. Oke, siap terus lanjut. Kayak gitu. Terus udah gitu nah pas malahan kan itu tuh kejadian aku inget banget Juni 2018. Oke. Setelah dia Mei dia memutuskan yes 2018 sama ya? kamu. Oke. 2018. Terus target nikah itu bukan target nikah itu September di dong harusnya kalau 3 bulan kemudian. bukan. Jadi dia tuh bilang Maret. Nah, si Juni itu dia harusnya ke rumah. Oke, betul. 3 bulan kemudian harusnya ke rumah harusnya ke untuk rumah. meminang lah ya. Nah, Terus cuma dia nunda-nunda Nunda gitu lagi. sampai akhirnya Idul Adha 2018. Oke. Aku lupa tanggal berapa itu. Iya. Terus udah gitu pas Idul Adha,
Terus Datang ke rumah, dia ke rumah datang. dengan keluarganya. Ya dengan keluarganya. Jadi menepati janji ya dia lah. Menepati janji tapi ya sebelumnya Masih orang kayak Jawa Barat juga. masih Masih, Kabupaten oke. Bandung Oke. Barat. Ya. Nggak usah diomongin juga. Aku kan cuma bilang Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat ya. Bercanda. Oke, lanjut. Teteh ini terlalu polos. Nggak bercanda. Ya. Terus udah gitu jadi obrolan internalnya mereka si cowok ini udah diskusi sama bapaknya, katanya nikahnya jangan cepet-cepet. Iya. Pokoknya tahun 2019 akhir. Karena Wow, dia pengen akhir. memperbaiki diri lah, masih memperbaiki diri terus Setahun lagi dong kalau gitu. belum punya pekerjaan kayak gitu. Terus ya udah, tapi qadarullah pas malam mereka datang ke rumah itu ternyata ada salah satu saudaranya itu orang KUA mampir ke rumah karena pengen mampir ke rumah mereka yang jauh. Cuma saudaranya itu rumahnya dekat sama rumahku gitu. Oke. Jadi qadarullah ke rumahku kan. Hah? Disitulah panas, maksudnya panas dalam arti gak usah Udahlah, lama-lama lanjut dan lain aja. sebagainya. Akhirnya Februari nikah. Nah pas malam udah gitu udahlah, aku seneng ya dalam arti ya nikahan harusnya 2019 dipercepat. Maret. Februari. Oke. Februari awal. Terus udah gitu baru Belum Covid ya. belum. Iya. Udah nah pas rentang waktu pranikah ini 6 bulan ini itu banyak banget godaannya. Aku mikirnya ujian pranikah, tapi setelah aku flashback dan lain sebagainya, Bukan. itu adalah petunjuk Allah, jangan sama dia gitu harusnya. Karena dia banyak banget alasan. Yang pertama dia tuh minta mundur pernikahan. Itu Diundur undangan lagi. tuh disebar. Minta mundur alasannya apa? Karena dia trauma pernikahan lah, keluarganya broken home lah dan sebagainya. Terus aku yang ngerasain kayak asal keluarganya baik-baik aja gitu kan, kayak akhirnya udah satu itu ya. Terus beberapa bulan kemudian dia tiba-tiba nangis pagi-pagi nelpon. Kenapa aku bilang gitu? Apalagi dalam hati apalagi? Sebelum ini. Sebelum nikah. Itu Iya. waktu bulan November 2000. Diundur nggak jadinya? Enggak kan? Enggak Oke, diundur, terus oke. Pokoknya aku nggak ada yang tahu aja. Pagi-pagi nangis. Dia pagi-pagi nangis, nelpon. Dia terjangkit HIV. Dia bilang gitu. Aku sama sekali nggak kaget, nggak tahu kenapa waktu itu aku kayak, ya udah HIV kan sakit, terus kenapa aku bilang kayak gitu. Loh, dia kan kaget kan, HIV kan gini-gini, kalau misalkan berhubungan gini dan sebagainya. Tapi kan Allah nyiptain penyakit itu pasti ada solusinya, ada obatnya, aku bilang kayak gitu. Kamu bucin banget sih. Itu kan udah kasih kode-kode. Makanya aku tuh langsung, aduh ini ujian apa lagi sih? Tapi ngomong ke ibu atau Enggak. ke bapak? Oh enggak. Dia bilang jangan Enggak. dulu. Oh jangan dulu. Dia Oke. bilang ya udah aku Oke. jaga kan. Terus aku kira maksudnya aku maunya kalau misalkan dia memang nggak suka sama aku, kalau misalnya dia memang pengen berhenti, ya dia tuh tegas ngomong ke papaku. Tapi dia nggak sama sekali. Jadi kayak ngegantung dan akhirnya maju gitu loh. Akhirnya nikah di Februari 2019 gitu. Dengan keadaan seperti itu. Cuma memang Nikah biasa. nikah biasa. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Rame dong. Ramai banget. Rame banget. Ramai banget. Alhamdulillah ramai Di banget. gedung. Ya di gedung. Di Jalan Anak Soekarno Hatta. pertama. Makanya Anak pertama. udah jor-joran, udah pokoknya excited banget lah. Tapi ya itu aku tuh prinsipnya adalah aku orangnya penuh bukti ya. Kalau misalkan nggak ada bukti, dia bilang trauma pernikahan, buktinya nggak ada, nggak bisa aku terima. Terus dia bilang terjangkit HIV, aku minta kertasnya, aku minta tanda Mana ini dari kedokteran nggak pernah atau apa? ditunjukin. Jadi kayak oh ya udah gitu kan, ya udah. Baru setelah nikah, sebulan setelah nikah, jebret semua ketahuan. Sebulan setelah nikah Cukup sebulan kamu tahu. ketahuannya aku ngelihat banyak banget file. Jadi ada folder gini. Jadi aku buka laptop. Aku tuh butuh Laptop siapa? laptop aku. Oke. Buka laptop. Aku butuh mindahin data-data aku. Kan aku suka ngedit video kan. Iya, Jadi iya, video iya. raw itu Oke. kan banyak banget. Iya. Nah itu tuh hard disk aku tuh yang ada di dia itu disimpan di lemari. Iya. Ya udah aku ambil kan. Iya. Terus aku buka, terus aku kan orangnya kepo ya. Aku orang kepo sama suami sendiri apalagi. Pas malam aku buka, Tapi aku nggak ada mindahin. perasaan kak, nggak maksud nggak ada. Wah ini jangan-jangan kan Nggak ada. ada. Enggak, belum ada apa-apa. Nggak sengaja aja. Gak sengaja pas aku lihat ada nama folder gitu, rahasia. Naon yuk. Pas aku buka folder rahasia, jebret. Wah, banyak banget foto, video, chat. Aku langsung astagfirullah, udah langsung. Itu kan aku tinggal di salah satu apartemen di pusat kota di lantai 12. Itu aku langsung pikirannya, aku kayak terjun udah selesai deh hidup aku waktu itu. Tapi pas malam itu aku mikir astagfirullahaladzim. Kamu enggak. langsung kayak aku acting dulu.
Aku acting dulu, tenang, sok kuat gitu loh. Cuma ya itu apa namanya? Aku butuh penjelasan istilahnya mah gitu kan. Kamu langsung ngomong berani? Nggak Malamnya. takut? Oh malamnya. Malamnya kan dia kerja gitu. Kerja terus akhirnya malamnya aku ngomong, aku pegang tangannya, aku udah tahu semuanya, aku bilang gitu. Tahu apa? Sebentar. Jangan dulu ngomong situ dulu. Boleh aku lebih sensitif lagi? Kan sebulan kemudian. Malam pertama? Enggak. Aku ditinggal. Jadi ada temen-temennya yang datang ke apartemen. Jadi kita tuh dikasih hadiah semalam gitu di apartemen. Tidur gitu kan. Nah memang ada 5 kamar kosong, tapi nggak ada yang nempatin gitu. Akhirnya aku satu sama suami aku, terus si X sama si X. Terus nah ada temennya dari jauh, sebut aja B lah. Si B itu datang, cowok. B datang, katanya dia terlalu malam pulangnya kalau ke kota di ujung, pokoknya di daerah sana lah, masih di Jawa Barat. Terus udah gitu akhirnya dia nginep. Nah apa namanya, si B itu ngikut kita gitu loh nginepnya, tapi beda kamar. Nah tapi nggak hanya B doang, maksudnya B ternyata ada teman-teman aku juga yang mau cowok-cowok gitu kan, cowok-cowok teman-temannya dia juga yang datang juga ke apartemen itu. Mereka mau bikin kopi gitu loh istilahnya. Terus akhirnya ya udah aku di kamar sendirian, si X ini bareng sama mereka. Jadi malam pertama tuh nggak ada, malam kedua juga nggak ada, malam ketiga juga nggak ada. Pokoknya sama sekali nggak disentuh. Gitu. Terus kamu sebulan itu nggak sadar? Sebulan itu? Ya aku mikirnya karena mungkin dia HIV, jadi ya dia hati-hati dan sebagainya. Kamu tahu itu, maksudnya iya kan dia udah pernah ngomong gitu. Iya, tapi jadi, aku juga butuh gitu loh. Kan itu solusinya bisa pakai pengaman dan lain sebagainya. Iya. Terus kita juga udah komitmen kita bakal ke Jakarta buat aku jadi ingat satu novel ya yang kayak gitu, yang KCB 2 itu ya. Iya. Agak-agak mirip gitu. Cuman kalau itu langsung diceraikan, langsung minta cerai si. Nah kenapa kok kamu enggak? Karena aku mikirnya bukan karena mikirnya, karena setelah iya karena kamu sebelumnya udah dikasih tahu bahwa itu HIV, dan dia juga oke-oke aja gitu dan kan. Dan dia oke-oke aja. Oke-oke dalam arti komitmen kalau setelah nikah kita bakal ke Jakarta terapi ARV. Oh dia mau gitu, tapi belum. Karena dia sibuk kerja gitu. Alasannya sih itu. Yeah. Terus udah gitu, ya udah kalau misalnya kamu mau, aku mau dampingin. Yang penting kamu sehat. Terus memang ada sampai aku belajar HIV itu gimana, ngadepin ODH itu kayak gimana. Terus berhubungan badan dengan ODH itu gimana. Sampai aku belajar kayak gitu. Dan memang ada gitu kan. Sampai supaya aku nggak menular, supaya anaknya nggak menular juga. Dan kamu mau nerima itu ya? Iya. Karena ya itu, karena memang makanya bucin itu hati-hati. Ngeri banget. Aku sering bilang bahwa bucin itu biasanya 3 bulan kemudian kamu sadar. Ternyata ini kurang dari 3 bulan dia sadar gitu. Obat biusnya udah habis. Obat biusnya udah habis, sebulan baru dia sadar. Nah ketika malam dikasih tahu itu, dipegang tangannya. Aku pegang tangannya kan, terus. Ih kamu berani banget. Aku kalau gitu aku langsung juga kabur. Awalnya. Nah, respon orang-orang tuh yang anak udah nulis semua di Rahasia Zafina di Wattpad kan. Udah ada ini ya. Wattpad. Tapi masih continue. Siap. Dia akan langsung cus ya. Apa nama? Rahasia Zafina. Rahasia Zafina. Zafina itu aku. Oke, siap. Jadi aku udah kata respon orang-orang juga bilang, kenapa sih pas malam itu nggak langsung minta cerai aja dan lain sebagainya. Nah aku tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu. Aku harus tahu alasannya gitu kan. Karena memang yang aku lihat dia tuh orangnya alim, santun dan lain sebagainya. Pasti dia punya alasan. Alim, santun. Tapi itu aku baru lihat satu cowok. Dan cowok itu yang aku temuin di komunitas nyanyi. Di yang berbasis Islam gitu. Jadi aku langsung, ini terbaru loh. Tapi yaudah aku butuh alasan. Dah. Akhirnya dia bilang. Masih nggak percaya gitu kamu masih ya. Mungkin ya ingin. Kalau kata orang Islamnya tabayun, ingin check and recheck, cross check gitu ya. Terus pas kamu pegang itu gimana? Terus udah kamu gemeteran gak sih atau biasa aja? Gemeteran banget. Ya jijik gak sih? Iya bener. Aku ya Allah jijik banget. Aku udah sampai kamu sekarang. Kamu lihat foto-fotonya masalahnya? Foto video banyak banget. Ya Allah banyak banget. Bahkan aku pertama kali ngeliat. Dan dengan banyak orang? Apa ya? Atau dengan orang yang sama terus? Baru satu orang. Baru. Yang ada di foto itu? Iya satu orang. Satu orang. Okay. Dan dia ya jangan kasihan dianya. Ya oke udah gitulah. Pokoknya aku tuh baru pertama kali ngelihat X itu naked di foto itu.
telanjang di foto itu. Makanya aku selama sebulan itu nggak pernah ngeliat suami aku naked dan lain sebagainya. Jadi kayak astagfirullahaladzim udah aja. Ternyata aku ya maksudnya aku nggak tahu sih kalau diselingkuhin sama cewek ini sama cowok masalah. Jadi kayak ngerti. Ini bukan sakit di hati aja tapi Betul. dia sakit. Iya benar. Ya walaupun sekarang dia bilang maksudnya dunia bilang LGBT itu bukan penyakit gitu kan, itu hanya apalah dan lain sebagainya, tapi tetap itu sakit. LGBT itu sakit, aku selalu negasin itu. Udah aja setelah tahu aku pegang tangannya, terus aku tahu semuanya, aku bilang gitu, terus dia malah marahin aku kamu ngungkit masa lalu aku, kayak bilang kayak gitu. Terus aku bilang terus kalau misalkan emang kayak begitu, kenapa kamu nggak hapusin semua file-file itu? Terus dia bilang, aku mau nanti suatu saat aku balas dendam sama dia. Buat apa? Aku bilang gitu kan, karena udah nikah udah gitu kan, dia juga udah nikah, ya udah gitu kan. Oh iya, udah nikah. Udah punya anak. Oh kamu kepoin? Iya, memang kenal aku sama si yang pasangannya itu memang kenal. Jadi aku makanya gak nyangka banget, udah punya anak, udah punya istri. Kamu kenal juga sama dia? Kenal, makanya udah langsung gitu banget. Kenal lama atau? Kenal pas di komunitas nyanyi aja. Gitu. Makanya aku kaget kan pas dia bilang pokoknya dia tuh janji mau berubah. Terus dia itu nyalahin aku karena ngungkit masa lalunya. Sampai aku minta maaf duluan karena memang tahu duluan. Dan gimana ya, respon normal kan seperti aku itu haus. ya. Aku haus. Mangga. Kita kamu main dulu boleh. Respon normal itu kan kalau udah ngeliat sesuatu yang tidak biasa pasti pasti shock, marah, pengen tabayun. Kalau orangnya bener ya, keren maksudnya, tabayun loh. Kalau di sinetron atau aku yang mati di sana gitu kan. Kata adik aku juga bilang kalau teteh jadi dede, kalau dede jadi teteh udah nggak mau disuruh masuk ke rumah. Iyalah. Iya benar. Iya. Cuma emang kondisinya aku situ sendirian, keren, aku butuh ini. Teteh hebat banget. Dan sampai sekarang Teteh ngomongin padahal itu kan baru beberapa bulan yang lalu. Iya. Tapi setahun. Iya, anggaplah setahun. Tapi masih kuat aja gitu kalau dia. Karena so funny ya, kalau aku ngebayanginnya, aduh Cema yang dulu tuh bodoh banget sih. Aku sekarang mikirnya gitu. Gitu. Terus akhirnya udah dia bilang selesai udah ya sekarang gak usah dibahas dan kayak gitulah, dah aja. Tapi lama-lama kesini aku kira dia kamu tuh gak ngomong sama orang tuamu? Enggak, karena aku mikirnya ini rahasia rumah tangga, rahasia, ini aib. Jadi kamu tutup, gak ngomong siapapun? Enggak. Cuma aku bingung, iya. Kamu bingung karena pengen cerita cuma nggak boleh. Nggak boleh. Dia ngancam? Enggak, dia nggak ngancam. Ngancam ngebunuh apa itu? Enggak, cuma dia tuh kayak makin menjauh, makin kayak beda lah. Jadi beda lah sikapnya, kayak dingin iya, terus kayak jaga jarak. Dalam arti jaga jarak kayak takut makin bukan kulik. Makin kebuka ya, makin kebuka. Terus juga kayak dia tuh makin nunjukin kayak nih aku tuh ya HIV tau. Jadi kayak makin nunjukin kalau dia tuh HIV. Padahal aku ya udah sekarang berobat gini-gini. Kamu percaya nggak dia HIV? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak, soalnya yang aku tahu sekarang dia sehat walafiat. Gitu. Terus udah gitu setelah sebulan itu kita umroh kan. Kita sempat umroh bareng. Oh yang hadiah itu? Hadiah umroh sama ke Mesir. Kamu kenapa nggak ngomong ke orang tua? Mau jangan, uangnya aja. Aku aja mah. Ya karena memang hadiah papa itu pengen kamu, banget. Biusnya masih jalan. Karena mikirnya aku nggak mau sampai cerai. Aku nggak mau sampai cerai. Serius sampai itunya? Iya, aku sampai aku nggak mau sampai cerai. Kasihan orang tua udah ngambil, kasihan orang-orang udah percaya. Kayak gitu. Berat banget kamu ya mentalnya waktu itu. Udah kayak tapi kayak bingung. Akhirnya lebih kebingung. Lebih kebingung terus dan mikirnya itu masa lalunya. Ya udah. Kamu percaya bahwa itu masa lalunya? Nah, waktu itu percaya aja. Masa Obar percaya? Oke, itu kan berarti masa lalu dan dia udah sedang berubah. Iya. Dia ini dan aku mungkin menjadi jalan buat dia berubah. Oke. Gitu kan. Dan kamu berarti masih kasih second chance. Second Jadi chance ke dia. untuk benar-benar bisa berubah. Oke, terus? Terus kita akhirnya umroh dong. Umroh bareng, ke Mesir bareng. Cuma di sana sama sekali nggak ngapa-ngapain. Uang dari orang tua, Dari orang tua. Makanya itu dia tuh beruntung sekali.
Ya, aku bukan Plus Mesir. Plus Mesir. Mesir dulu atau umroh dulu? Umroh dulu. Umroh dulu baru Mesir. Dan selama itu Nggak ngapa-ngapain, malah berantem di Mekah dong. Dia ngelempar HP-nya ke aku karena memang pernah satu hari aku itu buat ngegap ya. Aku tuh orangnya emang kepoan ya sama suami, apalagi dia tuh orangnya tidak terbuka. Karena dia bilang aku introvert, dia bilang kayak gitu. Aku nggak terbuka, dia nggak terbuka. Terus akhirnya aku penasaran kan, aku iseng banget buka HP-nya. Terus nebak-nebakan passwordnya apa. Bener, kodarullah banget bener. Pas aku lihat chattingannya, sama cowok nggak seromantis itu sama aku gitu loh. Pakai emotnya tuh lope-lopean. Nah itu kayak astagfirullahaladzim. Cowok yang itu atau cowok yang beda? Beda lagi. Beda lagi. Dan pada saat aku pernah dinas keluar kota syuting di luar kota di Palembang, dia bilang dia bakal nginep di rumah mamanya, tapi ternyata dia tetap di apartemen dengan cowok. Kamu tahu dari mana? HP, chat. Jadi kayak aku tunggu ya di bawah kayak gitulah, pokoknya bahasa cewek tapi sama cowok. Tapi aku nggak tahu dia pasangan atau bukan, aku nggak tahu, cuma so romantic. Jadi di situ aku kaget kan, aku keep di Mekah aku buka. Di situ dia marah karena aku ngegali lagi, tapi sama cowok yang beda. Akhirnya dia lempar HP ke aku. Tapi ya udah. Di situ kayak kata papa aku kan, aku sampai cerita ke papa aku. Terus kata papa kalau memang pas di Mekah kamu cerita? Enggak. Pas setelahnya, pas pulangnya. Mama papa nggak ikut? Kamu umur cuma berdua aja? Terus kata papa kalau sampai di Mekah sampai marahan seperti itu, berarti dia lupa sama Allah, ada di sana lebih dekat. Papa udah kayak gitu. Makanya ya nggak tahu. Aku tuh pengen kayak orang-orang lain yang kayak umroh bulan madu, terus tidur kamar satu kasur yang kecil pun berdua gitu. Ini mah enggak. Terpisah kamu waktu itu. Terpisah. Jadi kayak miris banget ya gue. Gue ngapain kalau gitu sendiri aja gue datang ke sini. Cuma tampilan di luar doang berdua bareng, tapi di kamarnya mah enggak. Kayak gitu. Bahkan di Mesir pun enggak gitu. Itu kan so sweet banget kan. Iya, di Mesir kamar dia beda biasanya kan pakai terus dia pakai misalnya ini berdua bareng terus romantis gitu ya. Udah kebayang tapi enggak. Iya. Jadi kayak aduh, udah ini mah udah enggak usah berekspektasi. Dan itu puncaknya. Belum. Puncaknya itu setelah umroh. Selain dia LGBT, dia tuh banyak banget bohongnya. Bisa banget memanipulatif sesuatu. Jadi aku selalu difitnah sama dia. Aku dibilang selalu nyuruh dia, selalu ke siapa? Jadi dia tuh bilang cerita ke teman-temannya di kantor. Kayak gitu. Terus kok kamu tahu? Teman-teman kantornya tabayun ke aku setelah dia ngilang. Jadi nanti ada periodenya. Pokoknya semua berstep gitu loh. Ini udah bab berapa ini? Ya. Lanjut. Gitu. Ini orang sedang nunggu puncak nih. Nah udah gitu, puncaknya itu qadarullah aku jadi dia tuh login WhatsApp di laptop aku. Karena memang laptopnya dijual kan. Login WhatsApp di laptop aku. Bodohnya dia nggak sign out. Ya, aku bawa laptop, aku buka semua kan. Chatnya semua, pokoknya ngehinain aku, ngefitnah aku gitu kan. Aku ngata-ngatain yang nggak aku lakuin. Dan dia tuh bilang ke akunya, kan tugas suami itu ya kayak nyuci baju, masak itu tugas suami dan sebagainya. Kan sedangkan aku bantuin aja udah gitu kan. Oh ya udah kalau misalnya kayak gitu kan. Emang dia bantuin, giniin. Tapi sebenarnya aku nggak perlu dibantu gitu kan. Tapi dia bilangnya dia dibabuin gitu. Iya, dia dibabuin. Dia bilang ke temennya kalau dia tuh jadi pembantunya aku. Jadi kayak astagfirullahaladzim. Udah banyak banget lah fitnah-fitnahan. Udah aja aku di situ marah. Dia marah. Terus aku bilang aku yakin kamu bisa sembuh. Langsung aku dibanting tangan aku. Terus jadi aku kan pegang tangan lagi itu kan, pegang tangan. Diempaskan. Terus dia langsung pergi 12 hari gak serumah. 12 hari kabur. Ramadan 2019. 1 sampai 12 Ramadan berarti. Itu 1 sampai 12 Ramadan itu ketika kamu di mana waktu itu? Di apartemen. Pas itu masih di apartemen juga. Di apartemen. Jadi kalian mewah banget apartemenan wae.
alasannya buat home space, kerja gitu. Jadi dia kan resign gitu. Dia pengen kerja di rumah. Oke. Kan konten kreator juga gitu tuh kan. Oke, ngerti. Padahal itu cuma modusnya aja. Gitu makanya udah gitu. Nah pas 1 sampai 12 Ramadan itu kebetulan bukan kebetulan, qadarullah emang orang tua aku sama adik aku yang kedua itu lagi umroh. Oke. Jadi aku bener-bener kayak, jadi orang tua aku tuh nggak tahu aku lagi sama lagi masalah. Nah disitulah aku kayak bingung kan. Cuma yang tahu tuh cuma yang si bungsunya cowok. Terus aku liatin kan foto-fotonya. Kaget lah dia. Wah tete ini gini lah pokoknya gitu. Terus nah pas malam itu aku tuh jadi dia tuh lupa nge-log out WhatsApp. Terus sama lupa nge-log out email. Aku kan orangnya kepo ya, maksudnya gitulah. Kepo, akhirnya buka G Drive-nya, nemu sama cowok lain. Lagi. Beda cowok. Jadi cowok yang ketiga berarti. Beda cowok. Itu bukti-bukti di foto-fotonya itu yang di data modified itu Oktober 2018. Oktober 2018 itu dia menyatakan mundur pernikahan waktu sebelum nikah. Jadi tuh berkorelasi banget. Jadi pas ini kalau film flashback nih akhirnya ya. Wah. Cuma memang kasihan jadi tokoh si X-nya ntar. Iya, nggak mau. Siapa yang mau ya? Iya terus. Jadi udah berkorelasi banget. Terus adek aku sampai, teh kok kayak gini mah harus tahu orang tua gitu kan. Tar dulu. Teteh nggak mau kalau misalnya disuruh endingnya nggak enak gitu kan. Terus aku curhatlah ke adik aku yang kedua. Kok itu bisa banget sih? Karena nggak mau cerai aku. Karena aku tahu resikonya udah kayak gitu. Cuma aku nggak mau. Aku denial terus loh, denial. Iya. Aku kuat. Nggak nerima gitu ya, nggak nerima keadaan ya. Nggak nerima. Terus lebih tepatnya aku nggak mencintai diri aku sendiri waktu itu. Jadi yang penting rumah tangga selamat. Aku mikirnya kayak gitu. Okay. Udah gitu, aku sampai curhat kan ke adik aku yang kedua yang lagi umroh. Terus adik aku mau bantuin. Dia udah Dede mau nanya ke papa. Tapi dia nggak ngomong ke ibu nggak? Ngomong ke mama dulu. Mama yang tahu. Malah mama nangis duluan kan, nangis. Di umroh nangis lagi. Tapi papa nggak tahu. Karena papa jangan sampai tahu. Pas nanya ke papa, pokoknya perumpamannya orang lain. Terus papa cuma ngasih jawaban. Jawabannya cuma 2. Yang pertama, istrinya harus bersabar atau enggak bercerai. Kayak gitu aja sih jawabannya, simple. Aku langsung down dong. Maksudnya nggak mungkin aku cerai, nggak mungkin gitu kan. Masih denial juga. Denial. Karena aku yakin kayak dia tuh pasti berubah. Ini cuma proses aku penerimaan semua. Greget banget aku. Sama aku juga greget sama aku yang dulu. Iya nggak apa-apa. Terus udah gitu pas setelahnya ya akhirnya ngomong sama udah bapak. udah baikan gitu. Udah baikan? sama Datang lagi tanggal 12-nya? Datang 12 Ramadan datang lagi. Pokoknya pas aku pulang dia datang. Bawa keluarganya juga. Intinya mah selama pas 12 hari itu aku akhirnya nggak ngontak, nggak bisa, ini nggak jawab. Nggak bisa. Cuma dia sering keluar gitu di status WhatsApp. Kayak bosan jadi baik, terus marah-marah gitulah. Tapi lebih nyudut ke ibunya, lebih nyalain ke mamahnya. Pada akhirnya mamanya kan bingung kan, kenapa sih gini. Terus mau nggak mau aku harus ngembaliin semuanya ke mamahnya dong. Aku cerita semuanya ke mamanya gini. Mamanya kaget, shock. Sebelum 12 itu belum. Oke. 12 terus selama 12 hari itu. Ibunya shock. Terus akhirnya nggak pernah tahu dan kaget. Maksudnya anaknya baik-baik aja kelihatannya, tapi kok ternyata begini. Udah aja aku jelasin gini. Ya udah akhirnya kita putusin ke psikolog. Selama 12 hari itu kita akhirnya ke psikolog, terus ngobrol. Dengan dia? Enggak, dianya nggak mau. Oh, tetehnya justru? Akunya sama mamahnya. Jadi sehat loh teteh sama ibunya. Makanya aku tuh kata si psikolognya bilang harusnya dia juga datang, tapi dianya nggak mau. Maksudnya dianya nggak mau dan memang sulit untuk dikontak. Dia kabur kemana gitu pokoknya, kayak gitu. Udah aja, akhirnya ke psikolog kan, ngikutin salah satu langkah-langkahnya. Pokoknya intinya sekarang yang paling penting itu peran orang tuanya dulu ngerangkul si dia gitu kan. Akhirnya Cema sekarang diem aja, pokoknya diem aja, berdoa semoga dia berubah gitu kan. Ya udah aku ngikutin aja lah. Ngikutin aja udah 12 hari, akhirnya dia datang kan dengan orang tuanya. Terus kita agak baikan. Pas malam aku udah kan udah nggak di apartemen tuh. Gara-gara kejadian itu udah nggak di apartemen, langsung pindah ke rumah orang tuanya, rumah mertua berarti. Karena alasannya dia masih perlu dibina sebagai seorang anak, juga sebagai seorang suami. Terus ya udah aku mah ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Lagian kerjaan aku juga bisa mobile, aku bilang kayak gitu. Ya udah. Iya, betul.
Udah aja set. Di sana baru aku kira dia teh udah tobat kayak gitu ya. Tapi ternyata dia itu, dan memang selama 12 hari itu aku tuh menemukan Google Activity-nya dia ngebuka sebuah aplikasi gay selama aku nggak ada. Dan setelah kita satu rumah lagi pun dia masih berani buka. Cuma dia tuh kayak menyembunyikan dari aku. Buka apa sih yang gitu kan? Enggak, aku enggak gitulah gitu. Tapi aku bisa tahu, aku tuh sebenarnya tahu dia tuh buka aplikasi itu di aktivitas Google-nya, karena memang Gmail-nya kan masih login. Jadi aku bisa ngeakses kan. Udah aja set. Nah, di situ aku sampai kayak, ini orang mau apa sih? Pas aku lihat, aku sampai menjelma sampai sebagai gay supaya bisa masuk ke aplikasi itu, terus aku jadi penggemarnya dia. Jadi aku nontonin live streaming di aplikasi itu. Jadi kayak terus mamanya juga seriusan, mamanya juga nonton. Jadi kalau misalkan dia online, dia live, aku bilang, "Mah, dia live." Dah. "Mah, dia live." Atau enggak, dia mamanya sering nanya, "Live enggak?" "Belum." Aku gituin. Jadi kayak pengen tahu dia tuh punya identitas apa sih di sana. Live apa pas di situ? Kayak ngobrol aja kayak di Instagram, nanya-nanya kayak gitu. Cuma dia memang mengaku di sana butuh pasangan kayak gitulah. Terus kayak konselor gitu, konselor kalau suka sama cowok tuh gimana gitulah. Tapi dia tuh kayak kadang dia hari ini dia bilang dia bukan homo, hari ini dia bilang dia salah satu bahasa homo kan ada top bottom. Nah, dia tuh bilang bottom top dan lain sebagainya gitulah, bahasa-bahasa yang kayak gitu. Terus kayak ini orang apa sih, banyak banget kebohongan yang dia buat. Ya sampai akhirnya ya udah. Aku mikirnya ini maksiat, nggak boleh di pernikahan. Mulai sadar itu. Ini nggak boleh di pernikahan. Aku harus tegas, aku bilang gitu kan. Ya udah, aku langsung jebret. Akhirnya ngefollow teman-temannya yang ada di aplikasi itu di Instagram. Jadi di profile aslinya. Terus dia marah karena aku udah di Instagram aku udah nunjukin foto-foto pernikahan gitulah. Terus aku sengaja ngefollow teman-temannya itu biar mereka tahu kalau si X ini udah nikah gitu. Di situ dia marah. Dan dia malah dia malah nuduh aku membuka aibnya. Loh, aku langsung, "Hah? Bentar, pernikahan itu aib ya?" Dia marah. Lalu? Ya udah, akhirnya dia kan pas banget dia tuh diterima kerja di Yogyakarta. Terus dia pergi. Akhirnya di sana udah lost kontak. Terus dia menegaskan dia mau cerai. Terus Idul Adha Idul Adha 2019 kita kesana kan, nyusul aku sama kedua orang tuanya. Udah lama itu dari kejadian itu? Udah lama. Maksudnya dari kejadian itu? Sebulanan. Pokoknya Idul Adha 2019, aku lupa bulan. Agustus kita kesana. Ingat banget tanggal 22 Agustus aku ditalak di sana. Tanda tangan. Iya, ya, dia by surat sih. Pokoknya dia tuh nggak mau ketemu sama aku. Pas ketemu sama aku dia ngejerit, langsung kabur. Terus kata mamanya, mungkin kayak dia malu, Cem. Loh, aku bingung ya, maksudnya. Ya kalau misalkan orang yang mau bertobat pasti mau memperbaiki gitu kan, mau minta maaf gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Mulia banget hati kamu. Aku mikirnya kayak, ini aku mau menyelamatin dia loh. Iya, tapi dia nggak mau diselamatin. Tapi dia nggak mau. Dia terlalu nyaman di sana. Jadi ya udah akhirnya di situ aku pasrah, nangis. Wah. Baru kamu sadar, baru kamu bisa nangis. Iya, baru aku langsung telepon papa, terus papa bilang ya udah. Papa sebelumnya udah tahu kan berarti? Sebelumnya tahu karena aku ngirim word ke papa. Pak, aku mau cerita, tapi aku nggak bisa kata-kata karena takut aku nangis. Udah aku ngomongin papa aku. Terus papa baca, ya udah. Akhirnya. Teteh boleh nangis. Kenapa? Kenapa papa? Waktu itu teteh papa berat banget. Kasihan udah semuanya dikasih ya. Papa tuh orang yang terbaik menurut aku. Ya motivator aku lah yang pertama gitu kan. Terus dan dikecewakan dengan menantunya. Itu kayak, apalagi ini pernikahan pertama gitu kan, pernikahan pertama anaknya. Jadi dikecewakan banget lah, kerasa banget gitu kan. Iya, banyak harapan yang tumbuh, yang ingin dan hancur gitu kan, pengen punya cucu dan sebagainya. Tapi ternyata papa marah, nangis, atau apa respon pertama? Enggak marah. Cuma memang papa bilang, kenapa nggak dari dulu bilang gitu kan, kenapa nggak dari dulu kan bisa lebih cepat, lebih baik gitu kan. Udah aja.
Udah akhirnya pas udah ditalak cerai kan, aku telepon papa, yaudah teh sabar sekarang segera pulang atau teteh istirahat dulu aja di Jogja 2 malam, ntar dede jemput. Nah adik aku ngejemput ke Yogyakarta gitu. Nah orang tuanya mah pulang duluan karena memang aku butuh healing gitu kan, butuh healing sendirian gitu di Yogyakarta. Terus dan aku juga kayak pernah berharap, waktu itu berharap mungkin dia berubah, dia nyusul ke hotel aku. Masih ada, ya Allah. Masih ada, tapi ternyata nggak sama sekali. Berasa kayak drama tapi nggak ada sama sekali. Ada aku dateng, terus akhirnya ya udah. Cuma itu, aku mah alhamdulillah aku nggak pernah menyesal dengan kejadian itu, karena memang banyak banget hikmahnya. Cuma memang ya sebagai anak sulung pertama pengen ngasih yang terbaik buat kedua orang tuanya. Masih kayak kecewa gitu dan gak mau lagi gitu sebenarnya kayak gitu. Dan kalau mau dibilang benci sama dia, benci banget dulu. Cuma itu ternyata bukan solusi yang solutif. Jadi aku udah maafin dia, terserah mau dia kayak gimana hidupnya, itu urusan dia sama Allah gitu kan. Yang penting urusan aku sama dia udah berhenti, terserah gitu kan. Karena memang bukan hanya LGBT kebohongan, dia juga punya banyak hutang ke teman-temannya. Kalau aku masih nerusin sama dia, kita yang jadi beban. Iya. Toxic relationship. Iya. Malah jadi hancur kitanya. Makanya itu. Jadi kalau kamu nonton lihat ya. Gitu sih. Amazing. Tahu nggak udah sejam nih. Oh iya. Lebih bahkan. Wah, boleh pakai tisu dulu. Aduh. Minum. Sebelum ke rapid ya. Rapid test. Aduh. Oke, rapid test. Waduh. Jawabnya cepet, gampang, gampang, santai. Siap? Siap. Nikah lagi atau sendiri aja? Nikah lagi. Nih, keren. Karena aku sama sekali nggak trauma, guys. Ngapain trauma? Nikah kan ibadah. Kamu jadi kalah 2 kali kalau kamu trauma. Oh iya. Kalah sama apa? Sama dia. Iya dong. Dia menang 2 kali dong berarti. Iya. Yang pertama dia gagalin hidup kamu, terus yang kedua dia terus enak dengan gaya dia, terus kamu hancur. Iya, makanya. Iya kan? Gak mau dong. Kita harus jadi pemenang. Iya. Keren. Next ya. Masih benci dia atau udah ikhlasin? Udah ikhlas. 1 sampai 10, 1 masih benci, 10 ikhlas. 9. Karena ada hutang dia ke aku yang belum dia bayar. Banyak banget. Banyak banget. Aku nggak bisa ngasih nominalnya sih, cuma banyak banget. Ya kamu kasih aja. Ya kan waktu itu masih jadi temen, masih jadi suami. Dari temen ke suami. Udah minjem? Udah. Pinjemnya alasannya besok aku bayar. Kagak dibayar-bayar dan aku nggak enakan orangnya waktu itu. Salah sih aku. Lanjut kuliah atau kerja aja? Kerja aja. Udah stop. S2 aja udah. Iya. Musik atau novel? Musik dalam membuat ini maksudnya. Ya apapun, aku ini musik novel. Kamu boleh ngomong apapun. Musik novel. Jalan-jalan atau sendiri buat karya? Jalan-jalan. Oke. Bisa nge-vlog. Tapi nggak dengan dia kan? Iya enggak. Masa jalan-jalan nggak asik banget? Nggak bercanda. Bapak atau ibu? Nggak bisa dipilih. Nggak. Harus. Nggak bisa. Adik pertama atau adik kedua? Aduh, cewek cowok ya. Pertama cowok justru yang lebih. Cewek. Oh cewek yang pertama tuh ya. Karena udah kayak temen banget. Oke. Jadi seorang penulis atau buat film? Atau edit film? Kan ini milih aja kan. Kalau kamu mau semuanya ya nggak bisa juga. Harus ada yang jadi yang terbaik di bidang itu ya. Iya. Karena tulisannya menginspirasi, tapi senang juga buat video nanti. Kapan selesai si podcast ininya Wattpad-nya kapan selesainya kalau kamu ngedit terus ya kan? Atau aku udah aja lah ini. Nulis novel.
Karena aku emang basicnya menulis. Lebih seneng ya, blogger gitu ya. Iya. Oke. Udah sih, mau teman aja aman. Oke, tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Teh, kita sedang nggak ngomongin dan menjelekkan siapapun, betul. Yes. Dan kita juga doain ya, mudah-mudahan dia berubah. Aku malah berharap dia membaca Rahasia Zafina, dia menonton ini, dia pokoknya mendengar podcast aku. Dan buat siapapun, ya, buat teman-teman semua, bahwa ketika Allah masih berikan pada kita kesempatan ya untuk hidup dan berubah. Walaupun kamu, kenapa sih kamu masih terus aja gitu ya, masih kasih kesempatan sampai udah itu juga nunggu gitu, dia datang nggak ya gitu. Tapi sebenarnya aku juga pernah, dan itu juga sama orang terdekat, bukan artinya bukan saudara, dulu pernah jadi timnya aku dulu, dan ternyata sama juga. Cewek. Cowok. Tapi aman ke akunya. Oh, maksudnya cowoknya begitu? Iya. Oh. Dan itu tangan kepercayaannya aku dulu. 2 tahun aku jadi kibulin. Tapi setelah itu saya bilang gini, ketika udah tahu, karena dia juga sama memfitnah juga sama teman-teman aku, jadi memutar balikin. Pokoknya aku yang salah. Di titik itu aku bilang kayak gini, aku nggak mau ketemu kamu lagi, tapi aku udah maafin kamu. Aku nggak mau jadi orang yang pendendam, tapi tolong jangan pernah ada dalam hidupku lagi. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kabar dia meninggal. Innalillahi. Beberapa bulan menjelang dia menikah. Oh, udah mau menuju normal. Katanya ya, karena aku nggak pernah kepoan lagi. Karena aku ketika udah itu udah healing, udah selesai. Cuman itu pelajaran. Pertama pelajarannya adalah jangan terlalu percaya sama siapapun. Percaya itu sama Allah. Betul. Itu kan. Yang kedua yang aku dapetin gitu ya dari pelajaran itu adalah harus cek and recheck ya. Iya. Ini takutnya gini, ketika ngomong kayak gini banyak orang jadi trauma dan takut ya. Makanya. Nah, Nggak Teteh boleh. sendiri evaluasinya supaya orang tahu ini gara-gara taruh sih beli kucing. Ini bukan taruh loh justru. Bukan, ini justru temen. Udah temen, udah kagum duluan, udah jatuh cinta banget, Iya. sampai ini bucin ya. Iya. Closing. Evaluasinya, mungkin evaluasi dulu kali ya. Oh ya silakan evaluasi dulu. Evaluasi dari dulu. cerita kita nih. Paling yang pertama, jangan bucin sebelum nikah. Jangan bucin sebelum nikah. Tahan rasa sebelum sampai sah, kayak gitu. Terus yang kedua, cek dia tuh chat bebet bobotnya gitulah, teliti. Mungkin dia memang sayang sama ibunya, mungkin dia memang di komunitas yang baik, tapi cek dulu dia sama Allah seperti apa. Ya salah satunya adalah sholat subuh gitu kan, sholat subuh dan isya. Itu patokannya. Itu patokannya, kan karena orang munafik itu Isa sama subuh dan isanya. subuh dan isanya itu. Dan emang subuh isanya nggak benar. Memang enggak. Jadi memang sebelum nikah memang dia kelihatannya baik, tapi setelah nikah tidak seperti itu. Terus sama yang ketiga, evaluasi, maksudnya kita ini aja, kita jangan berharap ke manusia sih intinya mah. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalkan kita sholat istikharah, jangan menuntut Allah dalam istikharah. Pokoknya jangan sebut nama. Jangan sebut Ya nama. Allah, jadikan dia jodohku. Kalau enggak, Jodohku. Kalau dia nggak suka sama aku, suka Kak. Kalau ada yang suka selain aku, cerai beraikan. Akhirnya maksa. Padahal bisa maksa jadi nuntut. Iya. sebenarnya Allah tuh kasih tanda-tanda. Justru ketika kita minta doa di kayak gitu, Allah tuh sebenarnya ngasih. Allah tuh benar-benar maha pemberi. Tapi konsekuensinya di kita, gitu. Allah tuh memang ngasih nih, sok kamu sama Nih, dia, aku kasih sok. sama dia. Aku maha baik kok, sok aja. Tapi Itu konsekuensi Tanggung di kamu. kamu. Iya. Jadi intinya mah jangan menuntut Allah dalam istikharah. luar biasa. Gitu Teteh makasih banyak. Iya, siap. Mudah-mudahan Allah dapat berikan Teteh jodoh yang Amin, lebih baik ya Allah, ya lagi. Rabbal Alamin. Rizkinya berkah. Ya, amin. Orang tuanya dikuatkan. Amin, Ya, ya dia juga mudah-mudahan bisa bertaubat. Kita semua jadi orang yang bertaubat. Ya. Amin. Semoga gak terlambat semuanya. Semoga Termasuk kita nggak juga. terlambat, semoga kita juga, dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman juga yang mungkin punya kasus yang sama bisa diberikan ketabahan kalau yang jadi korbannya. Tapi kalau Anda yang memang
pernah melakukannya atau juga mau ini, ayo gitu. Masih ada kesempatan untuk berubah. Iya, betul banget. Masih ada kesempatan untuk berubah. Luar biasa Teteh. Saya tutup dengan satu kesimpulan, satu quotes sahabat sekalian. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu belum tentu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Saya Setia Furqon Khalid di Setia Talks. Terima kasih banyak Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang